Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 597 Aura Pembunuh. Ini adalah bab yang disponsori oleh Joseph Vito. Terima kasih. Selamat datang di Patreon saya. Mereka cepat. Jarak antara hutan dan biara Ranfeng adalah 1000 mil, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi mereka karena mereka dapat mencapainya seperti mengedipkan mata. Saat mereka bergerak mendekat, Jiang Chen dapat melihat puncak gunung dari jauh, di atasnya terdapat sebuah biara. Ukuran bangunan itu seperti yang diharapkan, itu adalah sebuah biara kecil. Biara tersebut dikelilingi oleh pegunungan, lingkungannya sangat indah, tempat yang baik untuk berlatih. Tempat-tempat di mana sekte Buddha berada selalu memberikan rasa harmoni kepada orang-orang. Tuan Besar Tiran, itu adalah biara Ranfeng, silakan ikuti aku. Yuan Ming memberi isyarat dengan sopan. Tairen masih muda, tetapi Yuan Ming tidak berusaha meremehkannya, memanggilnya guru besar. Ia kagum dengan cahaya Buddha murni yang dipancarkan oleh Tairen. Ada total 30 biksu di biara Ranfeng. Mereka jauh dari masyarakat biasa dan bermeditasi di sini dengan damai. Kepala biara Yuan Ming memperkenalkan biaranya kepada mereka. Meskipun biara itu tidak besar, biara itu dapat menampung setidaknya beberapa ratus biksu. 30 dari mereka terlalu sedikit. Namun, ini umum karena sekte Buddha biasanya merupakan minoritas di provinsi manapun. Tidak seperti kuil Great Lightning Tun yang tidak ada bandingannya. Tairen mengangguk lalu mereka mendarat di biara. Ada gerbang perunggu di atas kepala, dengan 3 kata berwarna emas di atasnya, biara Ranfeng. Tiran menempelkan telapak tangannya ke telapak tangannya yang lain dan membungkuk ketika melihat nama gurunya, kepala biara, mengapa Anda menyebut biara ini, biara Ranfeng? Saya berasal dari benua barat, dan ada seorang guru besar di sana dengan nama Dharma, Ranfeng. Apakah karena ada hubungan antara guru besar Ranfeng dan biara ini? Ketika mereka mendengar Tairen berasal dari benua barat, mereka sangat gembira. Pandangan mereka tentangnya langsung berubah. Tidak heran guru besar memiliki cahaya Buddha yang begitu murni di usia yang begitu muda. Anda sebenarnya adalah seorang guru besar dari benua barat. Itu benar, nama itu adalah biara Ranfeng, karena ada hubungan antara guru besar Ranfeng dan biara ini. Guru besar Tairen, silakan masuk, saya akan menjelaskannya secara rinci. Kata kepala biara Yuan Ming. Tairen harus mencari tahu alasan di balik semua ini, ia penasaran mengapa mereka menamai biara itu dengan nama Dharma gurunya. Jiang Chen sedang menganalisis biara itu, mencoba membedakan hal-hal yang istimewa di sana, dan mencari tahu apa kemungkinan hubungannya dengan guru besar Ranfeng. Karena kepala biara Yuan Ming telah menyebutkan bahwa nama itu berasal darinya, pasti ada semacam hubungan, yang membuat Jiang Chen tertarik. Biara itu kecil, tetapi aula besar di dalamnya megah. Mereka duduk di kursi kosong yang berjajar dua saling berhadapan. Teh diseduh untuk mereka. Nama saya Zuo Huisan, saya berasal dari keluarga Zuo di kota Yuanyang. Biara ini tidak ada 40 tahun yang lalu. Saat itu, ada seorang biksu terkemuka dari benua barat yang menyelamatkan ayah saya ketika hidupnya terancam selama perjalanannya, nama dharmanya adalah Guru Besar Ranfeng. Setelah ayah saya kembali, ia memutuskan untuk membangun sebuah biara yang memiliki patung Guru Besar Ranfeng sehingga ia dan murid-muridnya dapat memujanya di biara tersebut. Ketika saya menemukan tempat ini, saya tahu bahwa biara itu cocok di sini. Selama 40 tahun, meskipun ayah saya telah meninggal, keluarga Zuo akan selalu kembali ke sini untuk memujanya setiap tahun. Kepala biara Yuan Ming menjelaskan, menguraikan setiap detail sejarah seolah-olah tidak ada yang disembunyikan, tidak ada rahasia. Jadi beginilah adanya. Tairen dan Jiang Chen akhirnya memahami akar permasalahannya. Itu karena guru besar Ranfeng telah melakukan perbuatan baik, dan mereka melakukan ini sebagai balasan atas perbuatan baiknya. 40 tahun yang lalu, aku belum lahir. Tuanku sedang bepergian kemana-mana, jadi menyelamatkan kepala keluarga Zuo bukanlah hal yang aneh. Tairen mengingat, dia adalah bayi terlantar yang diselamatkan oleh gurunya selama perjalanannya. Jika bukan karena kebaikan guru besar Ranfeng, dia tidak akan ada. Sekarang dia bisa melakukan perjalanan sejauh ini di domain misterius dan menemukan sebuah biara yang dinamai sesuai dengan nama dharma gurunya, dia merasa sangat bangga dengan gurunya dan dirinya sendiri. Kepala biara berkata bahwa ada patung guru besar Ranfeng, kan? Bisakah kau menunjukkannya padaku? Tairen bertanya. Jika ada patung tuannya, dia setidaknya harus memberikan beberapa sujud kepada tuannya. Guru Agung, ke sini. Kepala biara Yuan Ming berdiri dan berjalan keluar dari aula besar. Ada aula besar lain di belakang aula sebelumnya. Aula ini tidak semegah aula sebelumnya, dengan sedikit hiasan di sekelilingnya, tetapi ada sebuah patung besar di dalamnya. Itu adalah patung guru besar Ranfeng. Jiang Chen dan Tairen melangkah masuk ke aula dan melihat sebuah patung besar setinggi 10 kaki, mengenakan jubah kuning kuno di sekujur tubuhnya. Salah satu tangannya diletakkan tegak di depan dadanya dan memiliki ekspresi wajah yang damai, juga memiliki janggut putih yang membuat patung itu tampak seperti guru besar Ranfeng yang sebenarnya.
Menguasai. Tiran memanggil tuannya. Ia melangkah ke patung itu dan berlutut, sambil mengeluarkan suara terengah-engah. Ia bersujud 3 kali dengan lembut sebelum berdiri. Seketika, ia merasa terkesan dengan niat tulus keluarga Zhuo dan pengrajin yang sangat ahli. Hai Plus P telah membuat patung ini begitu nyata. Menguasai. Yuan Ming dan Yuan Tong berdiri terpaku di tanah setelah mendengarnya. Ekspresi wajah mereka berubah, mereka tidak bodoh. Melihat bagaimana Tyrant memuja patung itu, mungkinkah dia adalah murid dari guru besar Ran Feng? Tyrant menoleh ke Yuan Ming, benar, aku adalah murid guru besar Ran Feng. Seorang murid tingkat tinggi dari guru besar Ran Feng telah tiba di biara kita. Sampai sekarang, aku belum pernah menyaksikan kemampuan guru besar Ran Feng, tetapi sekarang aku memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan murid tingkat tingginya. Aku tidak akan menyesal lagi. Kepala biara Yuan Ming tentu saja gembira. Ia tidak menyangka bahwa biksu muda yang ditemuinya itu sebenarnya adalah murid dari dermawannya. Tanpa diragukan lagi, Yuan Ming yakin bahwa hanya makhluk superior seperti guru besar Ran Feng yang dapat membesarkan seorang jenius seperti Tyrant. Baiklah, aku sudah memberikan penghormatanku kepada tuanku. Aku akan sering datang berkunjung lain kali, tetapi aku tidak bisa tinggal lebih lama karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Kata Tyrant. Ia merasa lega setelah mengetahui asal-muasal biara tersebut. Ekspresi kepala biara Yuan Ming berubah saat mengetahui bahwa Tyrant akan pergi dan berkata, guru besar secara kebetulan tiba di biara kami, dan besok adalah hari pemujaan keluarga Zhuo kepada guru besar Ran Feng yang diadakan setiap tahun. Mengapa tidak menginap untuk upacara doa? Biarkan keluarga Zhuo kami memenuhi tugas kami sebagai pemilik biara Ran Feng sebelum Anda pergi. Tiran itu memutar kepalanya untuk melihat Jiang Chen. Jiang Chen tahu betul hal ini, hubungan antara Tyrant dan tuannya, dan berkata, kita tunda dulu tugas hari ini dan lanjutkan perjalanan kita setelah upacara doa bersama keluarga Zhuo, tidak akan memakan banyak waktu. Benar apa yang dikatakan orang ini, bagaimana aku harus menyapamu? Kepala biara Yuan Ming menghadap Jiang Chen. Matanya penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Dia melihat bahwa Tiran membutuhkan izin Jiang Chen untuk tinggal, pemuda ini pastilah pemimpinnya, yang mengingatkannya untuk tidak lalai. Saya Jiang Chen, kata Jiang Chen. Jika yang lain mendengar namanya, reaksi pertama pastilah heran. Kejadian-kejadian yang terjadi di Provinsi Liang telah menyebar ke seluruh wilayah misterius, Provinsi Yu tidak terkecuali, dan orang-orang di sini tahu siapa dia. Namun, kepala biara Yuan Ming dan yang lainnya terpisah dari masyarakat, mereka tidak akan mengetahuinya. Jiang Chen, Tuan Besar Tiran, saya telah menerima berita bahwa nona muda dari keluarga Zhuo akan datang menggantikan tuan dari keluarga Zhuo yang telah mengasingkan diri. Hari ini, silakan tinggal dan beristirahat di sini, kata kepala biara Yuan Ming. Malam itu, kepala biara Yuan Ming membuat pengaturan khusus untuk mereka, membiarkan mereka tinggal di samping halaman yang damai dan indah. Halaman itu ditumbuhi bunga dan rumput, membuat udara sejuk dan segar, dan membuat lingkungan menjadi alami. Pemandangan bulan dan bintang dari halaman itu jelas, ditambah lagi bau harum yang terus-menerus dikeluarkan oleh bunga-bunga, itu sempurna. Saya tidak pernah menyangka akan melihat patung guru saya di sini. Keluarga Zhuo tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih mereka telah memuja guru saya. Tyrant berkata dan merasa puas dengan apa yang dilakukan keluarga Zhuo. Kamu biksu bodoh yang suka menjadi biksu serius sepanjang waktu. Apakah kamu tidak lelah? Bik Yellow berjalan menuju Tyrant. Bajingan, aku awalnya adalah seorang biksu berpangkat tinggi, tidakkah kau mendengar apa yang kepala biara panggil aku? Itu adalah guru besar. Kau anjing sialan berani tidak menghormati seorang guru besar, aduh. Tanpa sempat menyelesaikan kalimat ancaman Tyrant, Bik Yellow menggigit pantatnya. Anjing bodoh, lepaskan gigimu. Berani menggigit pantat seorang pendeta terkemuka. Kau mau mati. Tyrant terus mengancam dan mengutuk, tetapi Bik Yellow tampaknya tidak melepaskan cengkeramannya pada pantatnya. Jiang Chen segera keluar untuk melihat bintang-bintang. Jika mereka berdua mulai bertengkar, tidak akan ada habisnya. Hasilnya memang benar. Tyrant terlibat dengan Bik Yellow karena masalah punggungnya yang terluka selama setengah jam. Dia melotot ke arah Bik Yellow dengan penuh dendam, anjing busuk, kalau tempat ini bukan biara, aku bersumpah akan menyembuhkanmu. Sekarang aku adalah Raja Tempur kelas 9. Bik Yellow sama sekali tidak peduli dengan ancamannya dan pergi tidur di atas sebuah batu hijau besar. Jiang Chen, yang sedang menatap bintang-bintang, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengeluarkan teknik derivasi jiwa agungnya, melepaskan aura jiwanya dan matanya terfokus. Ada aura pembunuh. Jiang Chen mengatakannya dengan nada yang sangat dingin. Ekspresi wajah Tyrant berubah, Bik Yellow melesat dan bangkit dari tempat tidurnya yang berbatu. Chen kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Tiran bertanya. Aku bisa merasakan aura pembunuh menyelimuti biara ini. Meskipun tersembunyi dan tertutup rapat, aura itu tidak bisa lolos dari indraku, kata Jiang Chen.
Indra perasa Tyrant tidak sebaik Jiang Chen, dia tidak merasakan apapun. Setelah mendengarkan Jiang Chen, dia mencoba merapal mantra lotus untuk mendeteksi aura dan hanya merasakan aura biasa. Aura ini tidak menargetkan kita. Tiran menyimpulkan. Jika tidak menargetkan kita, seharusnya menargetkan biara. Kata Big Yellow. Tidak mungkin, biara itu sudah berdiri selama 40 tahun. Kalau ada yang mau menyerang tempat itu, seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Apa gunanya menunggu sampai sekarang? Lagi pula, tidak ada gunanya menyembunyikan aura. Mata Jiang Chen memantulkan cahaya yang cemerlang. Kebijaksanaan dan ketenangannya selalu berada di atas mereka.